1 Lubai Hulu, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Hari ini saya akan melakukan kegiatan cooking saya di kelas 11 P1B dengan materi gangguan atau kelainan pada sistem gerak PPG dalam jabatan Angkatan 2 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Ya. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Siapa yang tidak masuk hari ini? Iya ya, alhamdulillah. Berarti sudah siap semua ya untuk belajar. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Ya tak? Tolong pimpin doa ya sebelum mulai. Ada di atas kan? Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya untuk ini kita sebelum memulai pelajaran kita harus semangat dulu lah ya. Jiwa nasional kita harus dibangkitkan. Jadi kalian harus menyanyikan lagu-lagu nasional. Nah, untuk lagu ini udah jelas ya, udah pernah dengar ya. Lagunya tentang satu nusa satu bangsa. Seluruhnya silakan berdiri. Selanjutnya, sebelum Ibu mulai tujuan pembelajaran Ibu akan memberikan pretest. Ya, silakan keluarkan HP kalian. Pretestnya ada 4 soal ya. Udah Ibu kasih linknya? Coba buka. Ya, silakan dibuka di WA group. Sudah ketemu? Sudah. Silakan diisi ya. Ibu kasih waktu 5 menit untuk ngerjain. Oke, waktunya cukup. Silahkan diletakkan ya HP-nya di atas meja. Nanti setelah pembelajaran kita nanti ada proses ya. Selanjutnya, sebelum Ibu memberikan tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu akan bertanya materi minggu kemarin. Adakah yang masih ingat sistem gerak? Apa itu sistem gerak? Halo semuanya, ada yang bisa jawab sistem gerak itu apa? Sistem gerak adalah mampu berkontraksi sehingga menyebabkan pergerakan pada rangka. Oke, kasih tepuk tangan dulu nak untuk Esa-nya ya. Jadi sistem gerak itu adalah alat pendukung untuk bergeraknya manusia. Alat gerak dibagi menjadi 2. Ada yang tahu alat geraknya apa? Iya, alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Yang pasif yang mana? Yang pasif itu rangka ya. Yang aktif itu apa sih? Kayak lagi tepuk tangan untuk Esa ya, yang sudah mendorong. Oke ya. Jadi untuk hari ini tujuan pembelajaran kita Ibu akan jelaskan. Minggu kemarin kan kita udah bahas tentang sistem gerak dan organ-organnya. Nah hari ini lanjutannya di sistem gerak itu otomatis ada gangguan atau kelainan. Nah gangguan kelainan itu yang akan kita bahas hari ini ya, gangguan dan kelainan. Makanya hari ini semangat ya sebelumnya, karena apa? Bakal ada pengetahuan tentang kelainan atau gangguan pada sistem gerak manusia. Model pembelajaran Ibu pakai adalah BBL. Kelasnya kelas berapa sekarang nak? Kelas 11 P1B. Tanggal berapa hari ini? Tanggal 4 Desember 2023 di SMA Negeri 1 Lubai Hulu ya. Ini juga videonya Ibu buat untuk keperluan video ujian Ibu. Nah untuk selanjutnya Ibu tanya dulu sebelum Ibu putarkan permasalahan ini. Siapa yang dari bayi sampai sekarang tetap minum susu? Oke, angkat tangan. Siapa yang sampai sekarang minum susu? Ada? Coba angkat tangan. Nggak usah takut, nggak apa-apa. Eca lagi. Semuanya diborong oleh Eca ya. Eca
Minum air putih ya, walaupun air putih sehat, ya kalian kan masa pertumbuhan, nah ya itu harusnya diperbanyak minum susu. Yang lain enggak? Itu pertanyaan pertama. Selanjutnya pertanyaan kedua nih dari yang cowok-cowok. Kenapa sih nak kita aktivitas fisik itu harus hati-hati ketika melakukan aktivitas fisik? Ayo jawabannya apa Denta? Kenapa ketika kita melakukan aktivitas nih kayak sekarang kan teman kamu lagi kelas meeting itu harus hati-hati di lapangan? Jawabannya? Ya? Adik, mau coba jawab? Ya, langsung dijawab. Kenapa kita harus hati-hati dalam melakukan aktivitas fisik ya? Aktivitas fisik itu contohnya berolahraga. Kalau kita berolahraga tidak melakukan pemanasan akan terjadinya cedera. Oke, tepuk tangan nak untuk Adik ya. Ya, benar. Memulai materi kita, Ibu ada nih video permasalahan. Silakan kalian tonton dan amati. Nanti kita diskusikan di kelompok masing-masing. Oke ya? Silakan menonton. Kejadian tak terduga dialami oleh pemain belakang Stoke City, Ryan Shawcross. Lakukanlah diskusi dengan teman sekelompok kalian menggunakan LKPD yang sudah diberikan oleh guru. Oke, nah, jadi dari video tadi udah bisa ditangkap ya. Pemain itu aku tadi nak back belakang ya. Nah, yang cowok-cowoknya udah pasti paham ya. Ibu agak kurang paham soal pemain bola. Jadi cedera si back belakang ini tadi kenapa kakinya tadi dibilangnya? Kakinya cedera. Nah, kira-kira itu jaringan apa yang mengalami gangguan atau kelainan? Kemudian bisa disembuhkan nggak? Bisa, ya, jawabannya bisa. Seluruh ya cedera lutut itu bisa disembuhkan, tapi dengan catatan butuh waktu yang lama untuk pemulihannya. Kemudian teknologi apa? Biasanya teknologi bionik namanya, nah ya, untuk cedera. Selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD per kelompok masing-masing. Ibu kasih waktu 15 menit untuk diskusi. Nantinya kalian akan maju satu persatu mempresentasikan kelompok kalian ya. Kalau ada yang ya. Sudah dapat semua ya? Silakan kalian diskusikan bersama teman kelompok kalian. Jawab di masing-masing kolom dan keterangannya udah ada itu ya. Nanti dipresentasikan itu Ibu koncang nomornya. Kalian ngambil, jadi nggak seluruhnya kalian presentasikan. Hanya 2-2 per kelompok. Oke, jelas ya pengertiannya? Kalau masih ada yang belum ngerti boleh tanya Ibu. Oke, silakan dikerjakan. Waktunya 20 menit dari sekarang. Yuk, silakan. Ada permasalahan kah kira-kira? Ya, ini Ini kelompok ini Denta, ada yang dibantu? Jelas ya? Jadi kalian di sini. Lanjut. Sudah jelas kelompok ini?
waktunya habis. Nah, sekarang berdasarkan urutan ini apa kayak mana? Ini kan kelompok 1, 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Siapa yang mau maju duluan? Dari kelompok 1 ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang gangguan pada sistem gerak manusia. Baiklah, di sini saya sebagai moderator dan tugas saya sebagai penjelasan tentang gangguan pada sistem gerak manusia. Baiklah, saya akan memulai tentang penjelasan gangguan pada sistem gerak manusia akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Eka. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan pada kelainan manusia yaitu skoliosis. Apa sih skoliosis itu? Skoliosis yaitu tulang belakang menjadi melengkung atau bengkok ke samping kiri atau samping ke kanan. Dan penyebabnya itu kondisi neuromuskuler seperti cerobali pasti, cacat lahir, cedera atau infeksi tulang belakang. Pencegahan pengobatan itu konsumsi nutrisi dan olahraga teratur untuk mencegahnya, hindari duduk terlalu lama dan melatih postur tubuh. Ini saja penjelasannya. Yang silakan aku jelaskan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan arti listrik adalah terjadinya radang pada sendi. Sistem penyerang jaringan tubuh yang sehat, tepatnya membentuk yang mengeliling sendi inovium sehingga tulang perawat dan tulang dengan sendi akan mengalami kerusakan. Rutin mengonsumsi ikan, jaga berat badan sehat, rajin berolahraga, hindari cedera, lindungi persendian. Di sini saya dapat menyimpulkan tentang persendian yang akan dijelaskan oleh Fiona. Ada 8 gambar kelainan pada rangka atau tulang yaitu lordosis, kyphosis, scoliosis, osteoporosis, rachitis, diskolasi, dan arteritis. Dari masing-masing kelainan tersebut ada penyebabnya dari tiga pencegahan pengobatannya. Secara umum, pencegahan kelainan pada rangka atau tulang dapat dicegah dengan cara perbanyak gerak, konsumsi makanan kaya kalsium, dan menjaga pola hidup. Baiklah, di sini saya akan membuka sesi tanya jawab. Yang lain? Masing-masing Masing-masing satu pertanyaan ya? Ya. Mau lebih juga boleh ya? Boleh? 3 aja ya? Ya, boleh nanya. Tapi materinya sesuai ya, skoliosis sama artritis ya, sesuai dengan dari mereka. Nah, kalau dari saya. Ya, silakan. Silakan.
Saya ingin bertanya mengenai artritis ini. Tadi kan ada beberapa pencegahan ya untuk menghindari terjadinya artritis ini pada sistem gerak tubuh kita. Pencegahan seperti apa sih yang paling ampuh untuk mencegah terjadinya artritis ini pada tubuh kita? Cara pencegahan yang paling ampuh. Selama 1 tahun, biasanya sudah ada 2 ya. Yang satu lagi sih. Ya, ini bukan namanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja dampak dari skoliosis selain dampak fisik bagi penderita jika ditangani dengan baik? Paham? Apa saja dampak dari skoliosis selain dampak fisik bagi penderita jika tidak ditangani dengan baik? Oke. Baiklah, kami minta waktu untuk menjawab pertanyaan berikutnya. Setelah rombongan ini selesai, nanti kita ice breaking dulu ya. Sepertinya udah mulai lelah-lelah kan yang kelompok lain, biar kita semangat kembali. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu ya untuk kelompok 1 biar semangat mereka mencari jawabannya. Semangat, 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 semangat. Boleh duduk ya. Baiklah, terima kasih telah memberikan kami waktu untuk menjawab pertanyaan dari kalian. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Agung tentang skoliosis. Itu bagaimana cara mendapatkan vitamin D dari makanan? Vitamin D ditemukan secara alami di banyak makanan, namun Anda bisa mendapatkannya dari susu yang diperkaya. Saya lebih berkaya dan ikan berlemak seperti salmon, makrel dan sarden. Tubuh Anda juga mendapat vitamin D ketika sinar matahari langsung mengubah bahan kimia di kulit Anda menjadi batu aktif vitamin kalsifolate. Mungkin sudah jelas? Ya, sumber ini didapatkan dari Google. Ya, itu udah ada kan, udah dikasih. Ada pertanyaan berikutnya? Saya akan menjawab pertanyaan dari Adit. Bagaimana cara mencegah penyakit artritis? Yaitu menghentikan kebiasaan merokok, rutin berolahraga, menjaga berat badan ideal, dan menghindari paparan polusi berlebihan. Sudah jelas? Saya akan menjawab pertanyaan dari Pia Rosa. Apa saja dampak dari skoliosis selain dampak fisik bagi si penderita jika tidak ditangani dengan baik? Yaitu sesak napas. Skoliosis yang dibiarkan tanpa penanganan bisa menambah derajat kemiringan tulang belakang. 2. Menghindari punggung belakang. Nyeri punggung belakang terjadi karena semakin parahnya lengkung tulang belakang. 3. Masalah jantung. Yang keempat, masalah saraf. Dan 5. Gangguan psikologis. Baiklah, itu presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan.
itu yang paling penting karena itu yang paling banyak mengandung D. Satu lagi, teman kalian tadi lupa menyebutkan berjemur. Nah ya, karena sinar matahari itu vitaminnya yang paling banyak. Itulah kenapa bayi kuning yang mengalami kuning, kalian kuning nggak masih kecil atau langsung hijau? Nggak, yang kuning ya, itu dijemur nggak ya? Anak itu juga yang kedua itu bayinya tetap kuning. Jadi dijemur. Jadi setelah berapa hari kemudian baru terlihat ya. Jadi matahari itu yang benar mengandung vitamin D. Cepat ini ya, sudah mengerti ya si Agung. Selanjutnya pertanyaan si Adit. Itu Adit tadi bertanya tentang apa? Cara mencegah artritis. Ya. Jadi jawaban teman kamu tadi apa? Siska? Iya, menghindari polusi ya. Oke, selain itu apa lagi? Sis, dibantu jawabannya. Ayo. Lanjut berolahraga ujung-ujungnya ya. Nanti itu. Nah, untuk piarosa jawabannya itu nak ya. Harus kalau misalnya kemiringannya sudah mengganggu organ tubuh yang lain, tahu nggak? Skoliosis itu kan kalau nggak miring ke kiri, miring ke kanan. Nah, pernah nggak kalian menemui penderita skoliosis? Belum pernah ya? Jadi orang itu nak hampir seperti es tulang belakangnya. Jadi bengkok ke kanan atau bengkok ke kiri ya. Nah, itu kalau belum terlalu parah itu belum perlu melakukan operasi bedah ya, atau ortopedi. Nah, kalau misalnya ini sudah mengganggu organ-organ yang lain, misalnya udah ganggu jantung, sudah terlalu sesak ya ke organ yang lain, itu terpaksa harus bedah. Nah, operasi bedah. Operasi bedah itu memakan biaya yang tidak sedikit ya. Nggak seluruhnya tercover BPJS. Jadi kalian minta tolong kalau bisa jangan sampai ya. Itu posisi duduk yang salah ya. Biasanya kalian ini yang hobi main game coba angkat tangan. Sampai berlama-lama tertunduk. Jadi tulang belakang kalian sudah nggak di posisi normal. Oke, sudah ya. Kesimpulan dari kelompok 1. Sebelum lanjut ke kelompok 2, kita ice breathing dulu. Silakan berdiri semuanya. Kita ice breathing dulu. Oke? Mau dong kameramennya mau joget juga nggak apa-apa ya. Sesuai dengan materi kita, ini tentang sistem gerak. Jadi kita harus bergerak ya. Walking. Osteoporosis ya. Proposal doang gitu ya. Materinya menarik gitu. Dan Prakura. Prakura ya. Sebelum memulai penjelasan, perkenalkan kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Agung Ramadhani dan rekan saya yang bernama Saya Mangga. Setiawati, saya Umir Odemudeni. Pertama, kami akan menjelaskan tentang osteoporosis yang akan dijelaskan langsung oleh Deta. Dan saya akan menjelaskan pengertian osteoporosis. Osteoporosis adalah kelainan tulang yang menyebabkan tulang menjadi trombos dan mudah patah. Penyebabnya kekurangan zat kalsium di dalam tulang. 2. Merokok. 3. Mengonsumsi narkoba. Dan 4. Kelebihan hormon kortikoid. Dan pencegahan pengobatan. 1. Rutin berolahraga. 2. Cukup kebutuhan kalsium. 3. Konsumsi vitamin D. 3. Hindari kebiasaan buruk. 4. Lakukan screening. Saya akan menjelaskan pengertian dari Prakura. Kondisi ketika tulang patah sehingga bentuk atau bahkan posisinya berubah. Penyebabnya cedera seperti jatuh kecelakaan atau benturan langsung yang kuat ke arah tubuh. Pencegahan pengobatan, menjaga berat badan ideal, tidak merokok, menjaga kesehatan tulang dengan mengonsumsi vitamin D. Jika ada yang tidak mengerti bisa ditanyakan sekarang. Sesi tanya jawab, saya mulai.
kami akan langsung menjawab pertanyaan dari Eja yang akan dijawab langsung oleh Umi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Eja, soalnya yaitu mengapa osteoporosis banyak dialami oleh wanita. Jawabannya adalah hal ini disebabkan selain karena wanita terlahir dengan ukuran tulang yang lebih kecil dan tipis dibandingkan pria, memasuki masa menopause, hormon estrogen yang bertugas melindungi kepadatan tulang wanita mengalami penurunan yang sangat signifikan. Cukup jelas ya? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, bagaimana cara mendapatkan solusi yang Oke, kami akan menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh Jasa yang langsung dijawab oleh Sulis. Saya akan menjawab pertanyaan dari Jess. Cara tepat memenuhi asupan vitamin D untuk tubuh: 1. Berjemur di sinar matahari. 2. Konsumsi ikan berlemak dan seafood. 3. Jamur. 4. Kuning telur. 5. Sumber makanan lainnya. Apakah cukup jelas? Tepuk tangan sekali lagi ya untuk kelompok Aisyah. Oke ya, Ibu nggak jawab, lanjut saja Ibu kasih video tentang penguatan materi kita ya. Ini supaya kalian lebih jelas tentang materi pada hari ini. Oke, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar IPA dengan materi gangguan dan kelainan pada tulang. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Menurut kalian, gambar manakah yang menunjukkan tulang yang mana? Ya, jika kalian mengamati gambar, maka akan tampak tulang yang normal ditunjukkan oleh gambar. Terima kasih Kak ya. Jadi itu tadi terakhir videonya adalah upaya pencegahan terjadinya kelainan atau gangguan pada sistem gerak. Ya, tadi bisa dikasih lihat oleh ini video tadi ada beberapa hal yang harus kalian upayakan. Kita simpulkan bersama ya. Jadi upaya yang harus dilakukan untuk mencegah yang pertama tadi berjemur di sini. Nah, Ibu rawat ya. Berjemurnya jangan sampai sore. Jadi pagi ya. Pagi itu nah kisaran pukul 8 lah ya. 8 pagi sampai 10. Lewat dari sana itu udah sinar UVA dan UVB. Malah kurang bagus juga untuk kulit kamu. Penyebab untuk kanker kulit. Jadi kalian untuk berjemurnya itu diusahakan 7 pagi sampai 10 pagi. Cukup lah ya 3 jam. Ya. Udah rasanya apa ya? Kalau udah 3 jam berjemur ya, boleh lokal dengan kamu ya. Oke. Nah, kemudian perbanyak asupan makanan yang mana? Yang mengandung kalsium ya. Kalsium itu bisa didapat susu, kedelai. Pertanyaannya sekarang gini ya. Ada seorang bayi, nah alhamdulillah juga dialami oleh anak ibu ya. Anak ibu yang terkecil itu alergi susu sapi ya. Jadi nggak bisa minum susu sapi. Ada yang tahu alternatif solusinya untuk bayi
soya ya, susu soya atau kedelai. Jadi dapatnya dari hewan, dari nabati, sorry, dari nabati. Oke, kasih tepuk tangan sekali lagi untuk aku. Selanjutnya ada yang meneliti. Kamu kan ada yang pertama sekarang sama. Fraktura dan fisura, hampir mirip loh, tapi berbeda. Ya. Nggak jadi pertanyaan buat kalian. Fraktura dengan fisura itu apa? Eca bisa menjelaskan perbedaan antara fisura dan fraktura? Perbedaan antara fraktura dan fisura adalah kalau fraktura itu adalah patah tulang, sedangkan fisura itu retak tulang. Oke, kasih tepuk tangan untuk ya. Jadi terakhir kesimpulannya apa aja sih nama penyakit yang kita bahas kali ini? Ayo belum, hanya 8 loh Bung. Ayo, yang lain? Delta, Jeng, Siska kesini Jeng. Enggak, tunggu. Tadi ada 8 yang dibahas. Yang pertama, lordosis, kedua, hiposis, ketiga, skoliosis, osteoporosis, yang keempat, rakitis, 5, fraktura 6, dislokasi 7, artritis 8. Oh, 8 artritis. Fisura atau fraktura ya. Oke. Nah, selanjutnya Ibu kasih udah dong kesimpulan udah, materi udah, ice breakingnya udah. Selanjutnya kita proses. Keluarkan dulu HP kalian. Soalnya tetap sama dengan pretest ya. Ini nilainya harus lebih besar ya Dit ya. Karena pretest karena proses itu sudah kita bahas materinya. Ibu kasih waktu 1 menit. Udah cepat ini, langsung klik aja ya. Jawabannya. Selesai. Silakan ditutup ya. Sudah semua ya. Selanjutnya refleksi nah. Ibu bakal refleksi, ibu tanya dulu. Apakah hari ini pembelajaran yang menarik untuk kalian? Menarik. Alasannya kenapa menarik? Aku mau di data. Menarik kenapa? Ada explain. Menariknya di mana? Kita dapat mendapatkan ilmu tentang kelainan tulang. Terus asiknya di mana? Ada gamesnya? Akhirnya ada di ice-breakingnya dan presentasi ke depannya. Oke. Kasih tepuk tangan nak untuk ini ya. Menurut Denta katanya ada ice breakingnya, presentasinya asik maju ke depan. Karena nggak terlalu banyak ya, 2 ya. Tapi kalian fokus ya pada materi kalian. Oke. Selanjutnya Ibu kasih apa? Apresiasi yang tinggi untuk kelompok si Denta. Kenapa? Presentasinya lumayan bagus. Kasih tepuk tangan ya. Ketika mereka menjadikan materi dari lumayan ya. Langsung sampai Ibu simpulkan. Selanjutnya nah, untuk menutup hari ini kita berdoa dulu. Sebelum berdoa, Ibu minta tolong sama ini adik ya, adik berdoa. Oke. Untuk mulai sebelum berdoa, Ibu kasih dulu ininya ya. Materi untuk minggu depan adalah pengaruh hormon terhadap kelainan pada sistem gerak manusia ya. Jadi kita bahas khusus tentang hormon ya, hormon di penyakit osteoporosis. Yang kepada adik, Ibu minta tolong pimpin doa ya. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa agar semua pelajaran yang kita pelajari biar kita pahami dan masuk ke dalam otak. Berdoa mulai. Doa selesai. Demikianlah dari pembelajaran kita hari ini nak ya. Ibu ucapkan terima kasih untuk kerjasamanya kelas 11 P1B. Semoga apa yang jadi materi kita hari ini itu membuat menjadi ilmu kalian dan bisa diterapkan di kehidupan kalian sehari-hari ya. Bisa dibilang kepada keluarga kalian harus minum susu yang banyak kayak gitu ya. Atau misalnya bilang sama adiknya kalau misalnya aktivitas itu jangan sampai cedera ya. Demikianlah